Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman kita melanjutkan pembahasan tentang hukum perkawinan pada masa reformasi untuk bagian yang kedua. Pada bagian pertama telah disebutkan bahwa pada penghujung tahun 2006 pernah muncul usulan agar PP nomor 10 tahun 1983 diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya PNS dan yang dipersamakan dengannya. Tetapi usulan ini semakin hari semakin redup sampai akhirnya tidak pernah diperbincangkan lagi. Usulan perluasan pemberlakuan PP nomor 10 tahun 83 muncul seiring dengan tindakan poligami seorang mubalik besar yang tinggal di Jawa Barat. Ini disebutkan dalam Yogyakarta pada hari Kamis 14 Desember 2006. Itu adalah talk show TVRI. Kemudian demikian juga tahun 2006 lahir Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-undang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas kepada pengadilan agama. Disebutkan dalam pasal 49, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, wilayah kekuasaan pengadilan agama berarti bertambah lagi, yakni zakat, infak, dan ekonomi syariah. Adapun historis kebutuhan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini dapat dicatat sejarah otoritas peradilan agama sejak Islam sampai di Indonesia Nusantara. Mulai dari bentuknya yang sederhana, tahkim, ahlul hal wal akdi, kemudian pengadilan serambi, kemudian sampai pada bentuknya yang seperti sekarang ini, itu peradilan agama, di mana perkara yang menjadi otoritas lembaga ini secara umum adalah seluruh masalah yang dihadapi muslim, kecuali masalah pidana. Dengan ungkapan Zaini Ahmad Nuh, perkara yang diselesaikan oleh pengadilan agama sebelum kedatangan Portugis, Belanda, dan Inggris adalah mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sodakoh yang berdasarkan hukum Islam. Ini dalam buku Zaini Ahmad Nuh, 5 tahun Undang-Undang Peradilan Agama, sebuah kilas balik, mimbar hukum nomor 27 tahun 5 November 1994 halaman 13. Namun di masa penjajahan Belanda, otoritas ini semakin dikurangi. Pengurangan ini dimulai dengan pemberlakuan STBL 1820 nomor 24 pasal 13 yang diperjelas dengan STBL 1835 nomor 58, bahwa gugatan untuk mendapatkan pembayaran yang timbal dari keputusan pengadilan agama harus diajukan kepada pengadilan biasa. Pengurangan berikutnya muncul mulai STBL 1931 nomor 53 yang berisi ketentuan pencabutan wewenang atas perkara waris dari Pristerad atau pengadilan agama. Maka otoritas pengadilan agama hanya bidang nikah, talak, rujuk, perceraian, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, seperti mahar dan nafkah istri. Sedangkan bidang hadona atau penguasaan dan pemeliharaan anak, waris, wakaf, dan lainnya dicabut dan diserahkan kepada Landrad atau pengadilan umum. Meskipun STBL 1931 nomor 53 tidak jadi diberlakukan, namun akhirnya diganti dengan STBL lain yang intinya mempunyai isi yang sama dengan STBL 1931 tersebut, yakni STBL 1937 nomor 116
yang diberlakukan mulai tanggal 1 April 1937 tentang perubahan dan penambahan atas STBL 1882 nomor 152. Demikian menurut Taufik Hamami, Ikhtisar Sejarah Peralihan Agama di Indonesia, halaman ke-20. Maka kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bertujuan untuk mengembalikan otoritas pengadilan agama seperti sedia kala sebelum adanya pengurangan oleh pemerintah Hindia Belanda. Historitas kedua adalah sebagai usaha kontekstualisasi terhadap perkembangan zaman, di mana masalah-masalah di bidang ekonomi demikian berkembang, dan ini sangat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Misalnya kekayaan keluarga bukan lagi hanya bersifat materi seperti rumah, kebun, tanah, dan semacamnya, tapi juga dalam bentuk saham, obligasi, dan surat-surat berharga. Seiring dengan mencuatnya ke permukaan perdebatan masalah PP nomor 10 tahun 1983, isu merevisi isi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam sebagai undang-undang pokok perkawinan pun ikut mendapat perhatian. Meskipun perlu dicatat bahwa sebelumnya isu ini sudah sering muncul ke permukaan. Akhirnya draft atau rancangan revisi terhadap KHI telah berhasil dirancang oleh tim yang dibentuk Departemen Agama RI. Draft ini kelak menjadi hukum material di peradilan agama di bidang perkawinan. Rancangan ini berjumlah 23 bab dan 150 pasal. Di samping itu, ada pula draft yang merupakan hasil kajian dan penelitian tim pengurus utamaan gender atau PUG Departemen Agama RI terhadap kompilasi hukum Islam. Draft PUG ini kemudian terkenal dengan sebutan Counter Legal Draft atau CLD, kompilasi hukum Islam. Buku 1 tentang perkawinan Islam mencakup 116 pasal. Buku kedua tentang hukum kewarisan Islam mencakup 8 bab dan 42 pasal. Dan buku ketiga tentang perwakapan mencakup 5 bab 20 pasal. Dengan demikian, ada 2 rancangan yang sekarang beredar dan didiskusikan masyarakat Indonesia untuk memberikan masukan demi perbaikan rancangan tersebut. Pertama, draft yang dipersiapkan Departemen Agama sebagai amandemen terhadap KHI, sementara draft kedua dipersiapkan oleh tim netral sebagai bahan masukan bagi perbaikan KHI yang dinilai mengandung konsep bias gender. Perlu pula dicatat bahwa rumusan yang digunakan CLD berdasarkan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan dasar syariah, yakni menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan lokal dengan menggunakan 4 pendekatan utama, yaitu gender, pluralisme, HAM, dan demokrasi. Rumusan ini bahkan telah dipublikasikan pada bulan September tahun 2004. Abdul Mokhis Ghazali, salah seorang tim perumus CLD KHI, menulis alasan perumusan CLD di media Kompas. Tulisan ini dimaksudkan sebagai respon terhadap pandangan sebagian ulama yang tidak setuju dengan isi CLD KHI. Sebab sebagian ulama telah menghitung tidak kurang dari 39 kesalahan dalam CLD KHI, dan sebagian yang lain mengkalkulasikan minimal terdapat 19 kesalahan. Karena itu, menurut ulama ini, CLD KHI harus segera dicabut dan dari peredaran agar tidak membingungkan dan semakin meresahkan masyarakat. Bahkan tim CLD KHI masih menurut kelompok ulama ini menciptakan syariat Islam baru, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan manusia karena hak dan wewenang menciptakan syariat sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan ini, Menteri Agama RI turun tangan membatalkan CLD KHI. Disebutkan setelah dipelajari secara seksama,
Tiga alasan yang mendasari mengapa revisi terhadap KHI merupakan agenda mendesak diselenggarakan. Kutipan tulisan dimaksud adalah pertama, KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal di dalamnya misalnya real berpunggungan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti yang banyak diungkapkan secara literal oleh Al-Quran, yaitu prinsip persamaan atau al-musawah, persaudaraan, al-akhi, keadilan, al-adl, kemaslahatan, al-maslahah, penegakan HAM, pluralis atau at-ta'adudiyah, dan kesetaraan gender. Ditemukan juga sejumlah pasal di dalam KHI yang bias gender. Pasal-pasal ini harus dihapus agar marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan tidak terlembagakan secara formal dalam regulasi perundangan. Kedua, KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks Indonesia, KHI sebagai Impres nomor 1 tahun 1991 telah berseberangan dengan produk hukum nasional seperti Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap perempuan. Dalam konteks internasional juga bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW yang telah diratifikasi, dan beberapa instrumen penegakan dan perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universalitas HAM 1948, Konven Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, dan lain-lain. Ketiga, dengan membaca pasal demi pasal di dalam KHI, tampak konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, tetapi lebih mencerminkan penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lain. KHI tidak betul-betul mempresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia. Akibatnya tidak digali seksama atau tidak digali secara seksama dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Demikian teman-teman pandangan dari Abdul Muqsid Al-Ghazali tentang rumusan dan publikasian dari CLD ini. Nah teman-teman, untuk bagian kedua kita cukupkan saja dulu, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada part ketiga dari hukum perkawinan pada masa reformasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.